Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurani Munawaroh, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, perkenalkan, nama Ibu Aulia Nurani Munawaroh. Kebetulan Ibu hari ini menggantikan pembelajaran bahasa Indonesia yang awalnya dipegang oleh Ibu Reni, dikarenakan beliau sedang berhalangan. Nah, sebelumnya bagaimana kabar anak-anak saat ini? Semoga anak-anak saat ini dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan tetap menjaga prokes dalam segala aktivitas yang dilakukan, serta jangan lupa menjaga kesehatan apalagi di tengah merambahnya wabah COVID-19 yang saat ini sedang tidak konstan ya, terkadang naik, terkadang juga turun. Baik, sebelumnya boleh Ibu perkenalan dulu dengan teman-teman semua. Baik, tolong bisa dipimpin doa ya ketua kelasnya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, bisa perkenalkan absennya. Baik, Ananda Putri, ya, Fitri, Roni, Zahra ini rumahnya mana ya? Oh, Kemartasari. Oh ya, baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi kita mengenai cerpen. Masih ingat pengertian dari cerpen sebelumnya? Ya, apa itu cerpen? Ya, jadi Ibu ulas sedikit ya. Cerpen menurut S.J. Badudu adalah suatu karya cerita yang berpusat pada satu tokoh. Ingat ya, hanya satu tokoh. Dan kejadian yang dialami dalam kisah tersebut menumbuhkan peristiwa berupa biasanya itu dalam cerita tersebut selesai dalam hanya sekali baca. Lalu biasanya antara 1500 sampai 300 kata per 6 sampai 10 halaman ya anak-anak. Nah, dalam suatu cerpen itu hanya berisi satu tema saja dan hanya berfokus pada satu konflik. Baik, lalu bercerita mengenai apa? Ya, betul, bercerita mengenai sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Baik, nampaknya kalian sudah menguasai ya materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen anak-anak. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ya. Iya benar. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, atau bisa kita sebut itu struktur ya. Nah, untuk ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra dinamakan unsur apa? Ekstrinsik. Nah, jadi macam-macam unsur ekstrinsik itu ada tema, amanat, latar atau setting, selanjutnya ada sudut pandang, lalu ada tokoh dan penokohan. Ingat ya, tokoh dan penokohan itu beda. Lalu ada alur dan juga gaya bahasa.
Nah, untuk tema sendiri, tema itu biasanya menjiwai seluruh cerita atau karangan. Nah, tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasikan konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Biasanya, tema itu dirumuskan dalam kalimat atau pertanyaan singkat yang padat. Misalnya, dalam tema kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ya, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita biasa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Jangan kita senang berbohong. Itu salah satu contoh dari sebuah amanat. Lalu yang kedua ada latar atau setting. Latar atau setting di sini mengenai waktu, ruang, suasana yang terjadi pada saat itu atau peristiwa dalam cerita, baik itu lampau atau yang sedang terjadi saat ini ya. Nah, latar sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada apa? Waktu, tempat, juga suasana. Nah, selanjutnya ada sudut pandang, di mana sudut pandang ini posisi pengarang dalam cerita bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut. Pengarang berada di dalam cerita, namun bisa juga dia hanya menjadi pencerita saja atau pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang itu dibagi menjadi 2 ya. Sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, lalu ada sudut pandang orang ketiga, selanjutnya ada sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang pertama yaitu posisi pengarang berada di dalam cerita. Biasanya dicirikan di sini itu aku atau saya. Misalnya, contoh sudut pandang orang pertama itu terbagi menjadi 2 kan, yang seperti Ibu sebutkan tadi, aku menjadi tokoh utama dalam cerita atau aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Selanjutnya ada sudut pandang ketiga. Ada sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita, artinya dia tidak terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Biasanya dicirikan dalam sebuah cerita itu disebut dengan kata ganti dia atau nama tokoh. Oleh sebab itu, sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan. Contoh pertama, orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan, lahir, dan batin tokoh cerita. Dan kedua, sudut pandang orang ketiga terarah, yaitu pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Lalu bedanya tokoh dan penokohan, ada yang tahu? Ya, benar. Jadi, tokoh adalah individu atau rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan memiliki sifat atau watak. Nah, sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan, menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung atau analitik dan penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian atau jalan cerita suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki
hubungan sebab dan akibat. Misalnya, karena ada peristiwa satu. Misal peristiwa pertama nih, pacarnya lari, maka akibatnya terjadi peristiwa kedua, yaitu tokoh A frustasi. Nah, jalinan itu yang dinamakan alur atau plot. Jadi, saling berkesinambungan antara peristiwa pertama juga peristiwa yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ada juga jenis-jenis alur. Alur di sini ada alur maju, di mana rangkaian peristiwanya itu bergerak maju dari awal sampai akhir. Itu disebutnya kronologis ya, kronologis dalam sebuah cerita. Lalu ada juga alur mundur atau alur flashback. Nah, rangkaian peristiwa ini bergerak mundur dari arah ke awal atau setback. Lalu ada juga alur campuran. Nah, di alur flashback ini biasanya diceritakan sebelumnya mengenang masa lalu nih. Misalnya masa lalunya, riwayatnya anak ini bermasalah entah dalam lingkungan masyarakat, sosialnya, atau pendidikannya, dan berdampak pada cerita selanjutnya, cerita ke depannya. Jadi ceritanya mundur dari masa lalu menceritakan di masa kini sampai akhirnya selesai. Nah, kalau alur campuran maju mundur itu biasanya campuran dari awal cerita kronologis, lalu terjadi suatu kejadian dan akhirnya menjadi suatu sebab dan akibat dari masa lalu yang dilaluinya, jadi menimbulkan dampak. Nah, jadi alur campuran ini biasanya dari awal menceritakan sebuah kronologis, lalu terjadi sebuah dampak dari peristiwa masa lalu yang dialami, dan lalu berdampak juga pada masa kini. Jadi ceritanya berlanjut seperti itu ya. Jadi terceritakan secara acak. Baik, membahas gaya bahasa pengarang. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa masing-masing. Misalnya nih, kalian pasti kenal kan seorang Ahmad Tohari? Ya, beliau terkenal dengan semua karyanya, cerpen-cerpennya. Misalnya dia banyak menggunakan, contoh Ahmad Tohari itu banyak menggunakan kalimat yang indah, yang puitis, dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Satu contoh lagi, Kunto Wijoyo. Ya, banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Nah, jadi dalam mengenal gaya bahasa itu kita perlu mengenal pengarangnya ya anak-anak. Kita tahu dulu pengarangnya, bagaimana latar belakangnya, dari mana tempat tinggalnya, bagaimana pendidikannya. Di situ akan mencirikan dalam sebuah cerita itu akan mencirikan bagaimana penggaya bahasaan sebuah tokoh. Jadi kita akan dengan mudahnya menemukan sebuah karakter seseorang dalam penulisannya jika kita mengetahui siapa penulisnya. Dari yang Ibu paparkan, mungkin ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin teman anak-anak semua bisa, Ibu akan memberikan sedikit tugas mengenai analisis dalam sebuah cerpen. Ibu minta anak-anak menganalisis unsur intrinsik juga ekstrinsiknya dalam sebuah cerpen Caronang karya Eka Kurniawan ya. Nanti Ibu akan berikan share sebuah naskah cerita tersebut. Lalu Ibu minta anak-anak untuk menganalisis. Tolong ya
ketua kelas tolong bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Selanjutnya bagi sama rata. Nanti akan untuk menganalisis, ibu minta semuanya turut serta ya, jadi tidak ada yang numpang hanya nama. Ingat ya, ibu akan tahu ketika teman-teman ada yang tidak kompak dalam mengerjakan tugas, juga hanya ingin menumpang nama ya, alias tidak mau bekerja gitu ya. Jadi ibu minta anak-anak nanti bekerja sama, satu kelompok bekerja sama untuk menganalisis unsur ekstrinsik juga intrinsiknya. Lalu nanti akan ada satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Tapi ibu ingin mempresentasikannya itu melalui video singkat. Tentunya harus dikemas dengan sangat apik, dengan kreatif, dan ibu minta waktu durasinya tidak lama-lama, hanya 5-10 menit saja untuk mempresentasikan semuanya. Juga jangan lupa jangan hanya asal membuat video yang itu saja, karena kita juga harus kreatif ya anak-anak. Baik, ibu tunggu tugasnya untuk 5 hari ke depan. Mungkin cukup ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Semoga hari ini tidak menjadi hari yang cukup berat buat anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.